Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan serta menjelaskan materi tentang angin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica D. Ananda dari kelas 14 absen 35. Di sini saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan juga teman-teman saya sebagai pemateri. Izin memperkenalkan diri, nama Dinara Nurul Hamidah, nomor absen 6. Izin memperkenalkan diri, nama Rafli Zakaria dari absen 25. Perkenalkan diri, nama saya Rasal Anung Diaklova dari kelas 14, kelompok 3, absen 23. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Mustan dari 104, absen 26. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Ardianto dari absen 28. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dinara. 1. Pengertian angin. Apa itu angin? Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Terjadinya angin dipengaruhi oleh rotasi bumi bersamaan dengan proses pemanasan suatu wilayah oleh matahari. 2. Peran angin. 1. Peternakan. Peternakan angin dapat mempengaruhi suhu udara, kelembapan udara, dan pergerakan awan. Arah angin berpengaruh terhadap pembawaan uap air yang membentuk awan dan dapat menyebabkan hujan. Ternak yang terkena oleh angin dapat mengalami pelepasan panas tubuh dan permukaan kulit. Pelepasan panas pada tubuh ternak terjadi lebih cepat jika suhu udara di tingkat yang sedang dan kecepatan angin di tingkat yang tinggi. Angin juga membantu proses penyebaran biji tumbuh-tumbuhan, penyerbukan dan pembuahan pada tanaman. Pertumbuhan tanaman yang dibantu oleh angin membuat proses regenerasi tanaman dapat terus berlangsung. Selain itu, angin juga dapat menjadi media penyebaran penyakit dan pada ternak dan tanaman. Yang kedua, pengaturan cuaca. Dalam ilmu cuaca, angin dimanfaatkan untuk pemindahan panas dan pemindahan uap air. Angin dimanfaatkan untuk membuatkan keseimbangan neraka radiasi matahari dengan melakukan pemindahan panas dari garis lintang rendah ke garis lintang tinggi. Panas yang dipindahkan dalam bentuk yang dapat diukur maupun yang tersimpan dari garis lintang rendah ke lintang yang lebih tinggi. Sedangkan pemanfaatan angin untuk pemindahan uap air dilakukan untuk menyediakan kebutuhan air yang turun kembali sebagai hujan, kabut, ataupun embun. Uap air yang dipindahkan berasal dari laut dan ditempatkan ke daratan. 3. Pembentukan. Hujan hembusan angin membawa air yang banyak. Air ini kemudian berubah menjadi uap air. Pada tekanan tertentu, uap air berubah menjadi awan. Setelah menjadi uap air, berubah menjadi tetes air yang kemudian jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan. Faktor terjadinya angin yang pertama, gradien barometris. Gradien barometris adalah bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan udara antara isobar. Jarak antar isobar adalah 111 km. Semakin besar gradien barometris, semakin cepat tiupan angin. 2. Letak tempat. Kecepatan angin di wilayah dekat dengan khatulistiwa lebih cepat daripada wilayah yang jauh dari khatulistiwa. 3. Tinggi tempat. Semakin tinggi tempat, semakin kencang angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesek yang menghambat laju udara. Topografi tidak rata di permukaan bumi seperti gunung, bukit, dan pohon memberikan gaya gesek yang besar. Semakin tinggi suatu tempat, gaya gesek semakin kecil. 4. Waktu. Angin bergerak lebih cepat pada siang hari daripada malam hari. Di sini saya akan membacakan tipe-tipe angin. Yang pertama, angin laut. Angin laut, sea breeze, adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat, yang umumnya terjadi pada siang hari, kira-kira jam 9 sampai 16 di daerah pesisir pantai. Angin ini biasa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkapkan ikan di laut. Angin laut ini terjadi pada siang hari karena air mempunyai kapasitas panas yang lebih besar daripada daratan. Sinar matahari memanasi laut lebih lambat daripada daratan. Ketika suhu permukaan daratan meningkat pada siang hari, udara di atas permukaan darat meningkat pula akibat konduksi. Tekanan udara di atas daratan menjadi lebih rendah karena panas, sedangkan tekanan udara di lautan cenderung masih lebih tinggi karena lebih dingin. Akibatnya terjadi gradien tekanan dari laut yang lebih tinggi ke darat yang lebih rendah, sehingga menyebabkan terjadinya angin laut, di mana kekuatannya sebanding dengan perbedaan suhu antara darat dan laut. Namun,
Jika ada angin lepas pantai yang lebih kencang dari 8 km per jam, maka angin laut tidak terjadi. Angin darat. Land breeze adalah angin yang bertiup dari arah darat ke laut yang umumnya terjadi pada malam hari jam 8 hingga 6 pagi di daerah pesisir pantai. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dan perahu bertenaga angin sederhana. Pada malam hari, daratan menjadi dingin lebih cepat daripada lautan karena kapasitas panas tanah lebih rendah daripada air. Akibatnya perbedaan suhu yang menyebabkan terjadinya angin laut lambat laun hilang dan sebaliknya muncul. Perbedaan tekanan yang berlawanan karena tekanan udara di atas lautan yang lebih panas itu menjadi lebih rendah daripada daratan, sehingga terjadilah angin darat, khususnya bila angin pantai tidak cukup kuat untuk melawannya. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung dan terjadi pada malam hari. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke puncak gunung dan terjadi pada siang hari. Angin fon. Angin fon atau angin lokal atau dalam bahasa Inggris foehn wind adalah angin yang terjadi sesuai hujan orografis. Angin bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kelengasan yang berbeda. Angin fon terjadi karena ada gerakan massa udara yang naik pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter di satu sisi lain turun di sisi lain. Ketika naik, angin mengalami proses pendinginan dan uap air yang terbentuk turun sebagai hujan orografis. Ketika angin menuruni lembah, kenaikan tekanan menaikkan suhu udara yang terbawa melalui proses adiabatik. 2. Angin muson. Angin muson adalah angin yang berembus secara periodik minimal 3 bulan dan antara periode yang satu dengan yang lain. Polanya akan berlawanan yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah hujan. Biasanya pada setengah tahun pertama bertiup angin darat yang kering dan setengah tahun berikutnya bertiup angin laut yang basah. 3. Angin musim barat. Angin musim barat adalah angin yang berembus dari benua Asia ke benua Australia dan mengandung curah hujan yang banyak di Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan karena angin melewati tempat yang luas seperti perairan dan samudra. Contoh perairan dan samudra yang dilewati adalah Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Angin musim barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. 4. Angin musim timur. Angin musim timur adalah angin yang mengalir dari benua Australia musim dingin ke benua Asia musim panas. Sedikit curah hujan kemarau di Indonesia bagian timur karena angin melewati celah-celah sempit dan berbagai gurun Gibson, Australia besar dan Victoria. Ini yang menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus dan maksimal pada bulan Juli. Pergerakan aliran angin dalam jumlah yang besar merupakan akibat dari adanya rotasi bumi. Perbedaan suhu dan perbedaan tekanan udara antara dua tempat dengan kecepatan yang dinamis dan fluktuatif. Proses pengaliran angin merupakan perpindahan massa udara dari suatu tempat ke tempat lainnya secara mendatar atau hampir datar. Pengaruh perputaran bumi terhadap angin disebut dengan efek Coriolis. Pergerakan angin yang searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam disebabkan oleh efek Coriolis. Angin bergerak mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi bagian selatan dengan searah jarum jam. Sebaliknya, angin bergerakan berlawan arah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah belahan bumi bagian utara. Pengukuran angin diukur dengan menggunakan anemometer. Alat ukur dipasang pada ketinggian 10 meter dari permukaan bumi. Anemometer merupakan kecepatan dalam satuan meter per detik atau knot. Selain itu, anemometer juga memberikan informasi arah angin. Arah angin dinyatakan dengan derajat angin dari searah utara dinyatakan dengan 360 derajat, dari arah timur dengan 90 derajat, dari arah selatan dengan 180 derajat, dan dari arah barat dengan 270 derajat. Sedangkan angin yang sangat lemah
tidak dapat dipastikan arahnya ditandai dengan 0 derajat. 6. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Di Indonesia, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Pada 2005, kapasitas generator tenaga angin adalah 58.982 MW. Hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik dunia. Meskipun masih berupa sumber energi listrik minor di kebanyakan negara, penghasilan tenaga angin lebih dari 4 kali lipat antara 1999 dan 2005. Di sini, kami sajikan beberapa gambar PLTB yang bisa kalian lihat. Selanjutnya, cara kerja PLTB. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin cukup sederhana. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Di sini bisa dilihat gambar cara kerja PLTB. Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kami bawakan. Saya sebagai moderator, mewakili teman-teman pemateri dari kelompok 3, memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.